Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rattilil Qur'ana tartila. Sebagaimana firman Allah katakan, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu membaca dengan hukum-hukum tajwid dan juga makharijul huruf. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini Musdalimah 2 insyaallah kembali eksis ya. Amin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan di masa-masa saat ini, meskipun mungkin masih dalam kondisi kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi corona, justru di saat itulah kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah dan syukur kita hanya kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam agenda 3T ya. Saya bikin 3T deh. 3T. Tadarus, tadabur, habis itu nanti pulang tidur. Iya. Kan harus tidur. Ya, biar malam bisa bangun, subuh bisa sholat, ya kan? Biar malam tidur, subuh bangun bisa sholat, ya. Jadi tadabur, ya. Nah, tadarus, tadabur, tidur, tapi jangan di sini ya. Jadi alhamdulillah, jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bang Nali ya, senangnya. Nali ya. Dali ya, bukan Nali ya, Dali, Bang Dali. Alhamdulillah kembali bersama-sama mengeksiskan kajian Musdalimah 2 ini. Semoga poncol, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Amin. Dan kita berharap ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang mungkin orang tuanya ada terdahulu mendapatkan siraman pahala dari anak-anaknya, cucu-cucunya gitu ya. Dan juga bagi yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang sehat-sehat sekarang, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah supaya tidak sakit, tidak terkena oleh musibah atau corona dan lain-lainnya. Karena kita berharap ya, sekarang ini satu-satunya adalah agar kita diberikan pemeliharaan oleh Allah, yaitu terjaga dan terpelihara dari virus corona yang kita lihat sangat mengerikan ya. Mudah-mudahan tidak adalah yang kita yang terindikasi atau yang terkena oleh penyakit ini. Karena ya kasihan juga nanti ya keluarga-keluarga kita gitu ya. Maka oleh karena itu kita jaga. Salah satunya menjaganya adalah kita menjaga ibadah kita juga. Ya, dengan kita menjaga ibadah berarti kita akan bersih. Ya kan, akan selalu berwudu, akan selalu bersih. Ya, rumah Allah ini adalah rumah yang selalu bersih. Ya, jadi tempat kita bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat kita berdoa dan juga beribadah. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjauhkan semua mara bahaya, musibah, bencana dan lain-lainnya. Apalagi sekarang banyak sekali musibah-musibah. Belum lagi banjir ya kan, belum lagi kemarin itu ada tanah longsor ya kan, gunung meletus, pesawat jatuh, kecelakaan di mana-mana. Tadi saya dari Ciputat itu pas flyover itu ada truk pas nanjak, untung dia lagi nanjak itu pelan-pelan. Itu ban belakangnya copot 2. Untung nggak kebalik itu. Pas depan kami bannya copot itu mental gitu kayak di film Dono itu loh. Muter-muter gitu. Iya. Benar langsung ya. Benar ya. Nah itu. Jadi itu berbagai macam musibah, dan itu tidak disangka-sangka kalau misalnya andai saja mungkin
Allah takdirkan gitu ya kita dapat musibah, mungkin misalnya ya ban yang landing tadi yang dua tadi kan itu nanjakan juga dari Ciputat sana ke sini itu kan dua-duanya copot, kaget gitu ya di depannya itu ngerem kita gitu. Apaan nih? Kirain ban serep yang jatuh, ternyata ada truk depan udah miring gitu kan, bannya melinding dua gitu, sebelah kanan dua-duanya. Nah itulah kuasa Allah SWT. Jadi alhamdulillah masih selamat gitu ya. Kita diselamatkan yang di belakang dan orang yang terpilih selamat. Jadi alhamdulillah kita masih dijaga lah oleh Allah. Jadi kalau kita menjaga agama Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Ya, ihfazillah yahfizuka. Kalau kalian menjaga agama Allah, maka kalian pun akan dijaga Allah. Jadi kita jaga agama Allah, salah satunya adalah menghidupkan atau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Jadi kita jangan patah semangatnya. Tetap semangat kita ya meskipun kondisi seperti apa adanya yang kita hadapi pada saat ini. Baik teman-teman semuanya yang saya cintai, saya hormati, terima kasih kepada adik-adik, teman-teman semuanya. Malam hari ini telah meluangkan waktu ya. Sebenarnya godaan yang terberat itu saya lihat bagi anak-anak remaja saat ini bukanlah corona, tapi game online kayaknya. Ya kan? Karena sekuat apapun berita atau masalah corona di kiri kanannya gitu ya, kalau lah udah game online itu udah hilang. Jadi ternyata ya corona itu buat ngilanginnya gitu ya. Salah satunya adalah game online. Itu ada kuotanya. Itu nggak ada tuh, nggak bakalan ada yang ngefek tuh berita atau gimana atau sesuatu yang mengerikan gitu ya. Pokoknya masa bodoh lah kalau udah seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman pada malam hari ini ya sedikit meluangkan waktu, mudah-mudahan nanti akan menjadi terbiasa. Karena kita ini calon bapak dan ibu ini ya. Kalau enggak kita mulai dari muda-muda ini nanti siapa lagi, ya kan? Siapa lagi? Kita lah yang akan menjadi penerus generasi orang tua kita yang dulunya. Nanti kita juga akan menjadi tua, ya menjadi tua. Jadi pasti. Jadi dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Ya. Benar ya? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Karena ada orang yang udah tua tapi nggak dewasa gitu. Baperan terus gitu ya. Tapi ada orang yang masih muda tapi udah dewasa. Tapi intinya adalah tua itu pasti. Jadi dewasa itu pilihan. Kita yang memilih. Ini adalah bentuk kedewasaan kita ini. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan kita pilih yang terbaik. Inilah ya kita ngaji Al-Quran ini adalah pilihan terbaik buat kita. Jadi ini sekedar prolog dan juga sekedar motivasi ya agar kita terbangun lagi, melek lagi ya melihat suasana sekarang ini sehingga menjadi hal yang sangat baik bagi kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, ini kita baca kul An-Nas ya, surah An-Nas. Sekarang kita gilir aja, nanti akan kita koreksi bacaannya. Teman-teman pasti udah hafal ya. Tapi paling tidak dari situ kita belajar, nanti bisa kita explore lebih luas ke ayat-ayat yang lain kan bisa gitu. Nah, apalagi teman-teman mungkin ada yang udah pada Al-Quran semua belum ya? Sudah ya? Belum ya? Nah, nanti kalau masalah ngaji secara intensif bisa di ini ya. Bisa nanti mungkin teman-teman ya Bang Nali gitu ya sama Mananda gitu ya untuk bantu nanti untuk oke, siap, silakan foto majelis ya, silakan. Jangan telat lagi Pak. Kakak ngapain kan? Hidup. Masih. Kameramen ya. Iya. Oke teman-teman semuanya, jadi oleh karena itu teknisnya kita ada dua ya sebenarnya, tadarus dan tadabbur. Tadarus itu kita baca sebaik mungkin, sebagus mungkin bacaannya, kemudian nanti setelah itu selesai baru kita tadabbur. Tadabbur itu ya kita di samping menerjemahkan juga kita ambil intisarinya, ya hikmah dan kandungan yang ada di dalam ayat itu apa sih yang bisa kita
implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, yang kita bisa lakuin lah gitu dalam kehidupan kita apa sih gitu ya. Ya, bukan hanya sekedar ayat ini kita baca ketika sholat, tidak hanya seperti itu ya. Meskipun ini bagian dari ya kewajiban kita juga untuk menghafal surat-surat ini ya, agar kita nanti untuk sholat bisa kita gunakan ya, tidak hanya qul huwallah terus ya. Biasanya trikul itu ya. Trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikul. Bukan tukul ya, trikul. Oke, teman-teman semua, sekarang baiklah, kalau punya HP silakan dibuka aja HP-nya ya, tapi jangan Mobile Legend yang dibuka ya. Nanti oh ini kayaknya khusus bener ini ya. Sampai nggak berkutik matanya gitu ya. Iya benar, oh iya benar. Ya, ya kalau misalnya bawa Quran itu akan lebih bagus ya. Bawa Quran juga akan lebih. Tapi akan lebih keren kalau ada anak muda sebelum main game dia baca Quran dulu 1 juz. Kalau dia nggak hafal 1 juz, dia nggak bakalan main game. Keren itu. Baru anak muda masa ini. Belum habis kuota ya. Ya. Oke, kalau yang masih belum Al-Quran bisa nyimak ya teman-teman. Nanti secara bertahap, kalau mau lebih lama lagi durasinya kita bisa nanti suatu waktu kita intensif ke ngaji Iqra-nya gitu ya, atau ngaji Al-Qurannya ya. Oke teman-teman, baik, kita buka surah An-Nas ya, surah terakhir dari Al-Quran, 130 itu 114. Bolehlah dari Pak Ketua dulu kita mintakan untuk dibacakan surah An-Nas ya. Atau ini saya praktekin dulu, nanti kita baca sama-sama, nanti kita random aja untuk bacanya ya. Oke, disimak ya bacaan saya. Saya juga sama-sama belajar. Oke, mulai dari Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. Oke, jadi ma-nya nggak panjang ya. Dalam surah An-Nas ini ma-nya nggak panjang. Beda sama surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, panjang kan? Tapi kalau dalam surah An-Nas itu nggak boleh panjang. Soalnya banyak juga kita dengar gitu dipanjangin Malikin Nas, bukan gitu ya. Jadi pendek aja, ma-nya pendek aja. Karena memang di sini juga dipendekin gitu ya. Malikin Nas. Malikin Nas. Malikin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Ilahin Nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke, teman-teman, apa yang sering kita lihat di sini hurufnya gitu yang berulang-ulang kali? Enggak, dalam surah An-Nas ini Nas, An-Nas. Nah, ini ada hikmah di situ. Di balik itu ada hikmah nanti. Nanti akan kita ceritakan kenapa banyak An-Nas gitu.
Pertama memang alasannya karena memang surah An-Nas. Iya kan? Tapi ada di balik itu hikmah yang terkandung dalam kalimat An-Nas itu ya. Kemudian hukum tajwidnya yang paling banyak juga huruf nun yang bertasydid ya. Itu wajib dengung, wajib didengungkan. Jadi nggak boleh izhar ya, nggak boleh ikhfa. Jadi dengung, agak dilamain dikit. Kan seperti yang tadi kan, ilahin nas digantung dikit gitu ya. Hinnas annas ya. Jadi begitu teman-teman. Baik, kita mulai dari Bang Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh saya kan sya. Mas kucing nih Sya. Bukan enggak keluar kucingnya. Jadi ada ini ya. Ya. Nah, lepasin aja. Lepaskanlah. Ya. Agar huruf syin jelas gitu ya. Agar dia tahu. Jadi benar ya, lepaskanlah agar dia tahu kan gitu. Jadi sya itu lebih kayak inilah gitu. Benar syandok gitu ya. Coba Bang, sekali lagi Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Di sini saya komentari dikit tentang dal itu lidah ya, agak kedengaran jim ya. Contoh a'udzu, ada agak jimnya gitu ya. Ada suara jimnya campur dengan dal di lidah dal ya. Jadi a'udzu bukan ju ya, bukan kedengaran jim gitu ya. Sama juga kayak yang tadi ya, alladzi bukan allazi, ada suara jimnya. Di situ agak ada suara jimnya. Jadi dia agak di ujung lidah ya. Allazi ya, zabidu ya. Jadi zabidu ya. Oke. Tapi pada prinsipnya sudah bagus, tajwidnya juga ya, sudah paham karena memang sepertinya sudah terbiasa juga ngajinya. Bang Nanda nih, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Sinnya masih kurang dia ada ulah sendok ada ujung lidah nggak kedengaran, agak mampet kedengarannya, itu sa. Yang titik dua tapi nggak ada gearnya. Tapi kalau yang gearnya udah ada titik tiga itu sya tadi ya. Kalau gearnya aja, giginya aja berarti sin sa ya, sya sa sa lidah itu ada tiga itu ya. Oke, baik. Siapa lupa saya. Arya. Udah gede soalnya. Dulu waktu itu kan masih kecil. Ya, Arya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
Oke, perfecto. Belum ngaji. Zato. Oh, belum ngaji ya. Ustazahnya ternyata ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, selesai kita baca. Jadi menarik nih kurang lebih dan binas ini salah satu ya ayat yang sangat pamungkas sekali ya. Ketiga surat ini kita baca dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu mampu mengusir jin. Ini sangat penting juga sebenarnya sebelum tidur minimal kita baca ya, baca 3 kali. Nah, ditambah ayat kursi ya kan, tambah Al-Fatihah lewatnya. Besar pahalanya. Dia pendek-pendek saja tapi manfaatnya dan pahala yang sangat besar. Nah, kenapa itu dinamakan An-Nas ya? Karena berbicara tentang manusia. Manusia itu adalah suatu makhluk atau ciptaan yang dhaif, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah. Jadi maka oleh karena itu kita diperintahkan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Katakanlah ya. Katakanlah apa namanya? Qul a'udzu. Aku berlindung pada apa? Kepada Allah ya, kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menandakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ya, insan dhaif. Jadi manusia yang lemah, makhluk yang lemah, maka kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu nanti makanya kita akan terhindar dari ya min syarri dari kejahatan, keburukan, bencana, musibah. Ya, kalau kita ingin berlindung kepada Allah SWT, yang syarat apa? Ya itu tadi malikin nas. Kita sadar bahwa Allah itu adalah menguasai manusia. Jadi malik itu artinya bisa juga menguasai. Setiap manusia ini dikuasai. Siapa yang menguasai adalah Allah SWT. Maka perlu kita berlindung kepada Allah, karena Allah yang berkuasa. Allah yang kuasa, manusia tak berkuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jadi Allah itu adalah berkuasa atas segala sesuatunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Dia itu maha berkuasa atas segala sesuatunya. Kita nggak bisa jalan kalau Allah tak gerakkan. Kita nggak bisa ngomong kalau Allah nggak gerakkan. Ya, kita nggak sehat kalau memang Allah nggak sehatkan. Jadi semuanya adalah menandakan bahwa manusia itu makhluk yang dhaif, manusia yang lemah ya. Nah, jadi kita butuh kepada Allah. Kemudian pengakuan kita ya bahwa Allah itu adalah ilahin nas, Tuhannya manusia. Allah adalah sebagai Tuhan manusia. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita kadang-kadang lain ya, kita nyembah sama Allah tapi mintanya sama yang lain. Benar ya? Jadi banyak kadang-kadang kita rajin sholat, tapi kalau perkara masalah yang lain, pengen lolos ujian, UN, kadang-kadang pengen jadi pejabat, konsultasi ke dukun. Nah, itu benar itu kan? Nah, jadi bukan iya karena budu wa iya karena nasta'in, tapi iya karena budu wa mbah dukun nasta'in gitu. Jadi kepada Allah dia menyembah, tapi ke dukun dia minta pertolongan itu. Ya benar itu ya. Pengen laris dagangannya, bikin jambi-jambi dan lain. Pengen dapat jodoh, bikin amalan pelet dan lain-lain. Padahal pelet itu kan membagikan ya. Oh iya. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, bahwa kita manusia sebagai makhluk yang lemah. Apalagi ayat di berikutnya min syarril waswasil khannas, dari itu tadi berlindung kita kepada Allah dari waswas, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Syaitan itu ada dua teman-teman. Ada syaitan yang nyata, yang nampak itu. Ada syaitan yang membisikkan di hati kita, di telinga dan di hati. Biasanya kalau di telinga itu kadang-kadang kita sholat itu ada aja yang mengganggu telinga kita, atau di pikiran ada aja yang mengganggu sehingga pikiran kita jadi terganggu dalam ibadah. Ada lagi yang di hatinya, ini bisikan di hati ini, ya, yang bersembunyi, yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang selalu membuat hati kita was-was.
lagi ibadah lupa rakaat, itu bagian dari syaitan tadi. Lagi sholat lupa rakaat, ya kadang lagi ngaji blank, ya kan? Lagi kuliah, lagi ujian atau lagi sekolah jawab soal pada blank semua, padahal udah belajar, ya kan, semalaman misalnya. Banyak yang membisikkan hati kita. Contoh, syaitan itu paling anti terhadap orang yang mau nikah. Biasanya banyak aja godaannya, ya kan? Yang mau nikah nih, mana udah ya? Oh belum ya? Ini bang. Ini hati-hati kita. Udah ada calon, tapi diberikan rasa keraguan-keraguan. Ya, ketika kita ingin menikah, ya selalu dibisikkan rasa was-was, kan? Was-was. Sebenarnya was-was itu bahasa Arab ya, tapi udah menjadi bahasa kita. Bahkan ada bahasa entertainment. Entertainment ya. Entertainment ada was-was di TV ya. Saking ini ya, di TV ya, saking hari ya, pas sore. Nah begitulah pokoknya. Jadi was-was itu sampai membuat hati manusia itu tidak nyaman, tidak tenang, selalu dihantui dengan rasa keraguan-keraguan. Jadi kalau ada teman-teman ada keraguan di dalam hatinya, berarti dia sedang diganggu oleh syaitan. Was-was, ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Jadi gini, semua yang buruk, yang terfikir, yang terlintas, yang terdengar, yang tersimpan di hati kita, itu semuanya adalah bisikan setan. Jadi ada yang tadi yang nyata, ada yang tidak nyata. Yang nggak nyata itu teman. Ayo bro, apa lagi? Oh, misalnya kita ini apa harus level sekian? Saya game online ini. Itu kan yang nyata itu ya. Setan yang nyatanya begitu. Sampai bisa seharian gitu ya. Nggak makan, nggak minum, nggak apa gitu ya. Mendingan puasaan sekalian ya. Nah, jadi kayaknya jangan-jangan nanti bulan Ramadan itu banyak di kalangan pemuda meningkat drastis puasa bulan Ramadan. Ternyata akibatnya adalah tersaking khusyuknya main game online gitu. Karena nggak perlu ini ya, karena ini kan perang sama teman-temannya ini ya. Saya cuma dengar doang, saya nggak pernah, saya nggak ngerti juga mainnya. Mainan saya itu cuma main Ludo King doang. Ya kan, dengan itu kan mau tidur juga jalan sendiri ya kan. Nggak boleh tenaga, nggak boleh pikiran kan. Paling banter ulah tangga kan. Nah itu kalau main sama istri ulah tangga. Jadi mainan saya cuma dua ini, Ludo King sama Ludo tangga, udah aman ini. Itu pun dulu ya, sekarang udah nggak pernah, nggak ada waktu lagi. Jadi itu teman-teman yang berbahagia, banyak sebenarnya yang melalaikan kita ini. Ini kita semua lah gitu ya. Saya nggak sebut siapa-siapa, kita juga, saya juga gitu. Banyak yang melalaikan kita. Yang jelas hobi itu pasti melalaikan kita. Contoh saya misalnya hobinya mungkin nge-vlog atau jadi apa lah, nge-vlog kemana-mana nyari ini juga gitu ya. Pasti ada di waktunya ya. Atau mungkin komunitas gitu ya. Semua kita punya hobi, dan hobi itu seringkali membuat kita melalaikan kita. Jadi bisikan itu ada dua, bisikan yang nyata, ajakan yang nyata yang melalaikan kita ya dari minat Allah, dan yang kedua adalah bisikan yang mana dari hati pikiran kita yang terganggu. Ya. Minal jinnati wan nas. Ini kan penutupnya dari jin dan manusia. Jadi ada yang benar-benar dari setannya gitu ya, atau dari jinnya, ada yang memang dari manusia sendiri gitu yang menggoda kita. Kadang-kadang manusia juga bisa ngalahin setan. Setan juga bisa kalah sama manusia. Setan cuma bisikin, manusia udah kebablasan gitu ya. Jadi kapok itu setan. Kapok deh gua, cuma bisikin doang. Tapi dia udah kebablasan sampai kemana-mana gitu. Baru bisikin. Karena kenapa? Karena bisikan, karena ajakan manusia lebih kuat kadang-kadang daripada bisikan setan gitu. Ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, kita selalu berlindung kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita makhluk yang lemah, kita harus berlindung kepada Allah. Itulah makanya dinamakan an-nas, manusia. Jadi mengungkap tentang sisi kelemahan kita, sisi negatif kita, mengungkap sisi-sisi kelemahan kita. Semua kita punya kelemahan, ya. Sebaik apapun orang kita lihat pasti punya kelemahannya. Sehebat apapun dia
beribadah pasti juga ada kelemahan. Ya, sehebat apapun, sesoleha apapun dia pasti ada sisi kelemahan, pasti ada minus-minusnya. Cuman mungkin barangkali ya karena Allah masih tutupi kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi banyaklah kasus-kasus kita lihat ya. Selama ini mungkin kita idolakan, kita ini wah sama tiba ada kasus yang tidak baik. Udah cari sendirilah apa ceritanya. Tapi yang jelas banyak yang mengecewakan dalam dunia. Ya, dalam dunia ya yang memang serba banyak ujian ini kita selalu diuji ya seberat-beratnya oleh Allah SWT. Belum lagi corona ya, ujian yang lain yang akan kita hadapi. Oke, teman-teman, mungkin tadaburnya sampai di situ aja. Jadi saya lebih ke mensarikan intisari aja gitu ya. Kalau tadabur secara dalam itu kita harus baca tafsirnya ini